Shalom, perkenalkan, nama saya Intan Sihol Marito Simamora dengan NIM 2501011146. Saya dari Prodi PAK Grup E dan di sini saya akan membuat video UAS dengan memenuhi mata kuliah saya, yaitu pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Orde Korea Saragi SPD MED. Saya akan membahas 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan pendekatan kurikulum administratif dengan kurikulum grassroots. Nah, pendekatan kurikulum administratif yaitu top-down approach dan line staff prosedur, yang mana tim penyusun tanda panahnya mengarah ke bawah sekolah. Nah, secara teknik operasional pengembangan kurikulum model administratif ini menempuh beberapa langkah-langkah atau tahap-tahap. Sedangkan pendekatan kurikulum grassroots yaitu merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah sekolah atau guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan terdapat akan beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kelebihan. Soal nomor 2, bagaimana implementasi model sentral desentral dalam kurikulum yang dilaksanakan di Indonesia? Jelaskan wewenang pusat dan sekolah. Pemerintahan pusat atau sentralisasi yang pertama menerapkan tujuan dan arah pendidikan nasional. Yang kedua, menyusun kerangka dasar dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan standar nasional pendidikan. Menentukan capaian pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Wewenang sekolah atau desentralisasi yang pertama menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan program pembelajaran siswa sesuai kondisi daerah dan lingkungan sekolah. Ketiga, menentukan strategi metode dan media pembelajaran sesuai. Yang keempat, mengembangkan kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. Oke, soal yang ketiga, jelaskan peranan guru dalam pengembangan kurikulum dan apa saja yang dikembangkan. Peran guru yang pertama yaitu sebagai pelaksana, yang kedua sebagai penyelaras, yang ketiga sebagai pengembang, yang keempat sebagai peneliti. Yang perlu dikembangkan guru: 1. Tujuan pembelajaran, 2. Materi bahan ajar, yang ketiga metode strategi pembelajaran, yang keempat sistem evaluasi. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana pembelajaran kurikulum merdeka lengkap dengan keunggulan kurikulum ini. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhan minat, bakat, dan tahap perkembangannya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk aktif mencari, memahami, dan menerapkan pengetahuan. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka: pertama, berpusat pada peserta didik, fokus pada materi, esensial, pembelajaran berbasis proyek, asesmen yang berkelanjutan atau fleksibel. Keunggulan dari kurikulum ini: pertama, mampu mengembangkan kompetensi akademik, sekaligus karakter, kreativitas, dan kemandirian peserta didik, sehingga mereka siap menghadapi tantangan masa depan.
Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Yang pertama itu yaitu informasi umum, capaian dan tujuan, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan atau remedial, lampiran. Pertanyaan yang keenam adalah jelaskan bagaimana alur menyusun program semester. Pertama, siapkan dokumen acuan, identifikasi jumlah minggu efektif, deskripsikan materi ke dalam minggu efektif, susun dalam format tabel prosem, tandai kegiatan non-pembelajaran, validasi dan kesesuaian, pengesahan. Oke baik, pertanyaan yang ketujuh atau pertanyaan yang terakhir. Jelaskan 4 model yang digunakan untuk evaluasi kurikulum. Pertama, measurement, yaitu pengukur untuk memperoleh data yang akan pengukuran. Measurement menerapkan alternatif yang mungkin dianggap penting dibanding yang jenis-jenis evaluasi lainnya. Kedua, congruence atau yaitu bertindak ukur, bertolak ukur pada upaya mencari kesesuaian antara tujuan program pendidikan dan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Ketiga, illumination, yaitu upaya mencari data terhadap pelaksanaan program selama program dilaksanakan mungkin terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program. Yang terakhir, model CHIP, konteks, input, proses, dan produk. Tujuan dari evaluasi model CHIP mengarah pada seluruh aspek yang terlihat dalam program pendidikan, mulai dari karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan, isi, pelaksanaan, sarana, atau prasarana yang digunakan. Oke, sekian hasil video dari saya. Terima kasih.